Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami ingin beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku ya Rajaku. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut
tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan.
yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Allah Yesus, pengharapanku. Engkau sungai pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Engkau kehidupanku yang segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Penuhi kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Mari kita angkat suara kita, kita nyanyikan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari semuanya lebih sungguh lagi. kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Terima kasih ya Tuhan, di menara doa ini kami berdoa, Tuhan selidiki setiap hati kami, sampai kedalaman batin kami Tuhan. Kalau ada akar dari luka, akar daripada kesedihan, akar dari penderitaan, dosa-dosa yang tersembunyi ya Tuhan, luka-luka masa lalu kami, Tuhan selidiki, sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Hidup dalam pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah ya Tuhan, bawa kami semakin dekat dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang sangat penting yang seringkali kita tidak sadari. Sebenarnya ini simple. Ini kisah ini terjadi ya saudara. Ini adalah salah satu pelayanan pertama, mujizat pertama yang dilakukan oleh Elisa pada waktu itu saudara. Kita akan baca 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya berikan judul sembuhkan sumbernya. Sembuhkan sumbernya, cari sumbernya dan sembuhkan itu. Ya kita akan baca sama-sama. Kita baca ayat 19 sampai 22. 1, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihatlah. Letaknya kota itu baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Baca keras. Telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ini ceritanya ada, kisahnya ada, sejarahnya ada. Orang-orangnya, tempatnya, semuanya masih ada. Ini kisah nyata saudaraku. Kenapa Alkitab harus tulis kisah ini? Sebenarnya di balik setiap tulisan-tulisan cerita Alkitab, di situ terkandung makna, kekayaan, kemuliaan. Saudara, pewahyuan yang begitu dalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Alkitab ini walaupun sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, tapi ini bisa menjadi jawaban, menjadi solusi buat kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Kita akan belajar di sini saudara kisahnya. Di sini ceritakan bahwa Yeriko saudara ya, dikatakan letak kotanya itu baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Jadi Yeriko ini kota dengan reputasi yang baik sebenarnya. Ya, karena letaknya strategis saudaraku. Ya, secara geografis, tetapi secara rohani, saudara, ya, secara biologis itu tidak sehat. Ya, katanya airnya merusak, yang membuat orang yang minum, saudara, terjadinya keguguran atau kematian yang diam-diam. Saudara, coba sekarang kita refleksi, bandingkan. Banyak orang Kristen hari ini hidupnya itu seperti kota Yeriko. Kelihatan baik dari luar, tapi rusak di dalam. Semuanya tampak rohani dan berhasil kelihatan di luarnya. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, ada air keruh. Saudara, ada luka, ada kepahitan, ada dosa tersembunyi, ada kelelahan. Saudara, nah firman Tuhan hari ini adalah panggilan kasih. Tuhan berkata begini, aku ingin menyentuh, aku ingin menjamah sampai kepada kedalaman hidup kamu. Katakan amin. Saya ingin beritahu kepada saudara ya, kita tuh gak bisa menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Seringkali kenapa kok ngomongnya kok nyelekit sekali. Kok mukanya jutek terus. Kalau dia ngomong tuh nyakitin. Kenapa kok mulutnya dolat-dalit. Kenapa kok sifatnya suka pecah belah. Bikin konflik segala macam. Kok orang ini kenapa? Kita gak bisa langsung judge orang itu seperti itu. Saudara, dari renungan hari ini kita perlu melihat akar lukanya, akar pahitnya, pergumulan di baliknya, kesedihan-kesedihan yang dia alami dalam hidupnya. Saudara saya ngerti, katakan amin. Di Alkitab kita tahu siapa seorang yang bernama siapa? Marta.
Marta kelihatannya sibuk, saudara, melayani. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi yang di dalamnya ada kegelisahan. Ada kemarahan sama Maria. Saudaraku, ini lihat. Ya, Saul, kita lihat Saul, wah gagah, hebat. Seorang, raja yang tingginya tuh di atas bahu orang. Saudara, tingginya dia tuh, orang rata-rata tuh ada di sininya dia. Sebenarnya dia tuh orang yang memang punya kualifikasi untuk lawan Goliat. Saudaraku, bukan Daud di bawah rata-rata tingginya. Tapi kita lihat tongkrongannya hebat, Saul. Tapi hatinya kosong dari hadirat Tuhan. Saudaraku Kristus, ini bicara tentang Yeriko bagus kotanya. Tapi airnya ini pahit, mematikan. Secara rohani saudara, apa yang mengalir dari hidup kita. Saudara, mengalir keluar hidup kita berupa apa saudara? Perkataan kita, tindakan kita, pelayanan kita, hubungan kita, iman kita, sikap hati kita. Saudara, ya kan? Semua itu berasal dari mana? Dari hati. Makanya Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau aliran hidup kita sudah tercemar, hidup kita akan kehilangan daya pancar kehidupan bagi orang lain. Kalau hati kita sudah tercemar, saudaraku, seperti air di kota Yeriko. Kalau hati kita pahit, pasti kata-kata kita melukai orang. Kalau hati kita capek, pelayanan kita, kehidupan kita akan kehilangan apa? Kuasanya. Kalau hati kita udah mulai rusak, dicemari oleh dunia, pasti hidup kita dipenuhi dengan apa? Dengan konflik. Tuhan katakan apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan. Katakan amin saudara. Tetapi ada satu kabar baik dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Saudara, kalau kita tidak bisa mengalirkan kehidupan, ya kan? Kita tidak akan pernah bisa mengalirkan kehidupan kalau sumbernya atau hati kita tercemar. Tapi pada saat kita datang kepada Yesus, Tuhan janjikan aliran air hidup yang menyegarkan. Katakan amin saudaraku. Nah, saya akan berikan contoh saudaraku Yesus Kristus ya, tentang perempuan Samaria. Saya senang sekali cerita ini saudaraku. Ya kan? Perempuan ini memiliki air mata yang tersembunyi. Orang tidak tahu. Orang cuma tahu ini perempuan sudah punya 5 laki-laki. Sudah punya 5 suami. Laki-laki yang ke-6 itu bukan suaminya. Orang lihat tampilan di luar. Tetapi orang tidak lihat air mata yang tersembunyi di balik hatinya. Waktu Tuhan datang menjangkau dia, menemui dia. Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan dia penghiburan, tetapi Tuhan juga menyembuhkan akar daripada lukanya. Katakan amin. Bagaimana caranya Yesus menyembuhkan akar daripada lukanya ini saudaraku? Tuhan ajar tentang apa? Penyembahan. Penyembahan. Penyembahan atau ibadah dalam apa? Dimensi roh. Penyembahan dalam dimensi kebenaran. Penyembahan yang jenis inilah yang bisa saudara menyembuhkan sumber yang sudah tercemar. Yang mengakibatkan banyak kematian dan kegagalan. Rasa sakit dari masa lalu, dosa yang belum diakui, penolakan dan trauma yang belum sembuh. Saudara, ini jadi akar masalah dari kehidupan kita. Banyak orang sudah dapat kerja, sudah naik ke atas, jatuh lagi. Apa yang sudah ada di tangan, tumpah semua. Orang berkata, Pak ini sudah rezeki, udah tinggal di sendok, sudah mau dekat mulut, jatuh pula.
kata kuncinya coba kita lihat, bukan soal yang dilihat. Tuhan mau sembuhkan yang di dalam. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, dalam minggu ini kita belajar tentang apa saudara? Tentang worship. Tentang ibadah sejati, penyembahan sejati. Dan ini semua gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Makanya apa yang dibuat Elisa untuk menyembuhkan air itu saudaraku. Supaya tidak lagi terjadi keguguran. Ada dua hal yang diambil. Dia bilang apa? Ambil pinggan. Yang baru, pinggan yang baru. Ini bicara apa? Hati yang baru. Itu adalah karya daripada Roh Kudus. Kehidupan yang baru, hati yang baru itu karya Roh Kudus. Karena dalam kitab Nabi Yeskiel Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Yang ngerti katakan amin. Pinggan ini saudaraku, kehidupan baru. Tanpa adanya kehidupan baru, pinggan yang baru, tidak akan pernah bisa saudara garam itu berfungsi. Apa itu maksudnya garam? Garam ini bicara tentang apa? Kalau saya dapetin tadi, saudara, waktu saya susun khotbah ini, saya dapat satu pengertian tentang perjanjian garam yang ditulis di kitab Imamat dan kitab Bilangan. Saudara, perjanjian garam. Kenapa khotbah bicara tentang perjanjian garam? Bicara garam fungsinya tuh pada waktu itu, zaman itu adalah untuk mengawetkan. Supaya yang namanya entah binatang, entah apapun saudaraku, tidak cepat busuk. Tidak cepat rusak, saudaraku. Jadi perjanjian garam ini bicara tentang gini saudara. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Janji yang kekal, janji yang tidak mungkin rusak, janji yang tidak akan pernah berubah. Ini bicara tentang kebenaran. Katakan amin. Saudara dan saya bisa dipulihkan Tuhan, disembuhkan kita. Sumber dalam hidup kita ini hanya dua. Pertama apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kita. Yang kedua, firman Tuhan akan jadi hidup apabila saudara dipenuhi dengan roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu Tuhan bilang sama perempuan Samaria ini, ya kan, selama ini ya kamu ibadah, kamu nyembah itu pada gunung ini, gunung itu. Aku akan beritahu. Tuhan mau bicara gini, ketika nanti aku naik ke surga. Setelah aku mati disalib, bangkit pada hari ketiga. Ya kan, pada hari ke-40 hari aku akan naik ke surga. Lalu 10 hari kemudian, 50 hari dari kebangkitanku, itulah hari Pentakosta, aku akan curahkan Roh Kudus. Roh Kudus inilah akan menjadikan kamu, membawa kamu menjadi seorang penyembah. Roh Kudus ini akan membawa kamu bisa beribadah. Bukan lagi harus ngadep Yerusalem, harus ngadep gunung ini, gunung itu. Tetapi Roh Kudus inilah akan membawa kamu kepada dimensi roh. Roh Kudus inilah yang akan membawa kamu menyembah, beribadah dalam dimensi kebenaran. Ya kan? Dimensi roh artinya apa? Waktu kamu naikkan nyanyian pujian, ya kan, ucapan syukur, Roh Kudus akan bawa kamu masuk hadirat Tuhan. Ya kan, kamu menyembah dengan cara-cara, saudara, yang berbeda, yang membuat orang yang tidak mengerti bilang, kamu sesat. Kenapa menyembah pakai bahasa roh? Kenapa menyembah seperti nangis-nangis? Saudaraku, itu karya daripada Roh Kudus. Lalu pada waktu saudara engkau menyembah, lalu tiba-tiba firman yang kau dengar, firman itu jadi hidup. Firman itu bisa berbicara tentang, aku sudah sembuhkan, aku sudah pulihkan, sudah jadi, sudah selesai. Itu muncul iman. Ini yang memulihkan. Kemarin selesai daripada doa pengurapan. Pada waktu selesai doa pengurapan, waktu saya bersaksi tentang kesaksian masa pandemi COVID, tentang seorang keluarga dari Semarang yang bersaksi bahwa mereka mau ambil keputusan untuk bunuh diri, membunuh semua anaknya, lalu mereka suami istri saling bunuh sendiri untuk supaya selesai masalah. Tapi karena dengar kesaksian, dengar pesan Tuhan lewat menara doa online, yang berhenti, jangan hentikan itu, saudaraku.
Saya cerita banyak hal tentang kesaksian di mana dalam hadirat Allah, ketika seorang bisa dibawa oleh Roh Kudus menyembah dalam roh, masuk hadiratnya, lalu tiba-tiba dapatkan sepatah kata dari Tuhan, dari Raja, maka itu akan berubah hidupnya. Ya, saya cerita tentang seorang ibu yang sebenarnya dia kena kanker, saudara, kanker ovarium, saudara. Itu ketika dalam hadirat Allah, pengurapan, saya berkata kepada ibu itu, ya kan, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu terjadi. Lalu selesai daripada ibadah, salah seorang pengerja dia datangi saya. Dia bilang, Pak, itu benar-benar benar. Di dalam hadirat ketika dia nyembah. Waktu Atekol maju, Bapak ingat gak? 23 November tahun yang lalu. Saya maju ke depan bersama dengan suami. Lalu Bapak omong apa? Ingat gak? Saya gak ingat. Bapak omong, jangan takut, percaya saja. Saya nangis luar biasa. Memang betul saya mengalami ketakutan. Karena saya pindah dari Padang ke Palembang. Karena ikut suami tugas pindah. Di Palembang kami harus reno dan uang habis banyak. Sedangkan yang di Padang rumah ini, ya kan ada 2, belum kejual. Jadi uang kami mau jual itu enggak bisa mudah laku. Selesai daripada hilang rasa takut saya, hilang lenyap. Ya kan? Lalu 2 minggu kemudian rumah yang di Padang itu bisa terjual. Dia saksikan itu. Saya mau bicara satu hal. Bahwa kita jangan selalu perhatikan tampilan luar untuk dilihat orang. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah coba saudara mulai perhatikan apa yang ada di dalam hati ini. Yang ngerti katakan amin. Mazmur 51 ayat 6 Daud tuh berkata begini saudaraku. Sungguh engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku di dalam hatiku. Nah ini penting, pinggan yang baru, hati yang baru ini jaga. Supaya ketika ada garam saudaraku. Ya kan saudara, ada firman Allah. Maka firman itu akan hidup. Katakan amin saudaraku. Ya. Saudara, ya kan di sini ini bicara tentang hal yang luar biasa sekali. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 21, Alkitab berkatakan gini. Elisa dia berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Dia mulai dengan apa? Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Coba perhatikan di sini. Tidak ada kekuatan sihir. Tidak ada kuasa apa-apa dalam garam itu saudara. Tetapi yang kuasanya ada di mana? Firman Tuhan yang diucapkan dengan iman. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa harus pakai garam? Nabi Elisa itu ingin ingat tentang perjanjian garam. Kalau zaman dulu saudara, ya orang Yahudi kuno, zaman di Timur Tengah, biasa gini. Kalau 2 keluarga ingin buat perjanjian, mereka nyomot garam di satu wadah yang sama, dicomot, dia makan. Makan garam sama. Artinya apa? Kita janji ya kan? Perjanjian ini gak bisa dibatalkan. Perjanjian ini kekal, perjanjian ini gak berubah. Kamu mau setia, mau enggak, tetap janji ini tetap berlaku. Gitu saudaraku. Itu namanya covenant, bukan kontrak. Perjanjian garam. Jadi gambaran tentang gini. Sekalipun kita sudah jauh dari Tuhan, hati kita sudah dingin, sehingga mulut kita udah penuh dengan mungkin kekecewaan sama Tuhan, ngomong segala macam. Dengar baik saudaraku, Dia Roh Kudus akan berikan hati baru. Dan ada perjanjian garam. Tuhan gak pernah berubah. Firman-Nya tidak akan berubah. Yang mengerti katakan amin. Jadi kekuatan firman yang akan memulihkan setiap hati kita, hidup kita, sumbernya. Katakan amin saudaraku. Makanya penting di sini saudara ya. Setiap kita menyimpan firman. Amsal 4 ayat 21 sampai 22. Coba kita akan baca sama-sama, kita perhatikan di sini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah semuanya itu atau firman Tuhan menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman itu fungsi bisa punya kekuatan, punya kuasa, punya manfaat dua. Kehidupan dan kesembuhan. Katakan amin. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya mengubah keadaan kita. Tetapi firman Tuhan juga menyembuhkan akar dari masalah hidup kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu bersifatnya apa? Final, otoritatif, dan memulihkan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Ya. Saudara, sekali lagi saya masih terkesan mau ulangi lagi dengan cerita. Ya kan, satu penjelasan seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang dia berbicara begini. Kamu ngerti nggak ngerti manfaat jeruk? Ya kan? Yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin lainnya. Kalau kamu makan, ya kan? Maka kandungan daripada jeruk itu tetap bisa berfungsi ke dalam tubuh kamu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dia contoh lagi pisang. Dalam pisang tuh ngandung banyak nutrisi, kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Dia bilang, kamu makan, kamu ngerti atau nggak ngerti tentang manfaatnya, tetap manfaatnya itu bekerja dalam tubuh kamu, kata dia. Apa maksud saya ketika saudara dengar firman Tuhan ini? Mungkin saudara berkata, aku udah belum mengerti firmannya, khotbah ini. Aku belum mengerti firman Tuhan ini. Saudara berkata, ya amin. Ya amin. Seperti 4 orang kusta. Setelah dia dengar bahwa besok akan ada makanan yang berlimpah, harganya murah. Itu firman Tuhan datang. Dia ngerti gak ngerti, itu melampaui. Amin saja, lakukan saja. Di sini diam, kita mati. Kalau kita masuk ke tentara Aram, kita bisa mati, bisa juga gak mati. Dia terima firman, dia berjalan, dia melangkah dengan firman itu. Tuhan yang di atas, ya kan, membuat huru hara di perkemahan musuh. Buat bingung musuh, musuhnya lari tinggalkan semua makanan dan kekayaan. Lalu 4 orang kusta si pelaku firman, yang punya firman, yang berjalan dengan firman, mereka bisa menikmati apa semua kekayaan makanan yang ditinggalkan oleh musuh. Dan dia kembali ke pintu gerbang, dia memberitahu kepada penjaga pintu gerbang, beritahu raja, di sini ada makanan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi kita melihat sini, karya Tuhan itu, saudaraku ya, bukan sifatnya sementara. Bukan sifatnya sesaat. Tetapi kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, itu sifatnya terus menerus. Yang percaya katakan amin. Alkitab katakan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 22 katakan apa? Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Saudara, apa yang dulu menyebabkan keguguran dalam hidup saudara? Kata-kata saudara yang membuat saudara ini bisa kehilangan pekerjaan. Kata-kata saudara, mungkin keputusan saudara yang membuat saudara kehilangan kesempatan emas. Saudaraku, coba hari ini saya percaya kuasa Roh Kudus, kuasa firman, pinggan yang baru dan garam. Saudara, ketika saudara datang ke sumbernya, saudara berkata bahwa Tuhan, aku udah tahu. Aku udah tahu ini apa Tuhan. Aku tidak mau tutup-tutupi luka. Aku tidak mau tutup-tutupi air keruh dalam hidupku. Sekarang aku mau datang kepadamu Tuhan. Sembuhkan akarnya Tuhan. Sembuhkan akarnya Tuhan. Akar penyebab dari semua masalah saya. Biarlah firman-Mu Tuhan. Walaupun aku tidak ngerti. Aku tidak tahu. Tapi aku mau terima ini dengan iman. Aku mau berkata amin. Amin, amin. Biarlah air kehidupan itu menyucikan. Aku rindu aliran air dari surga, yaitu hadirat-Mu ketika aku berdoa. Naikkan nyanyian, pujian,
ucapan syukur masuk hadirat-Mu. Biarlah air itu menyucikan aku, membersihkan aku. Garam itu bicara tentang dia membersihkan, dia mematikan segala bakteri. Itu sifat garam. Yang ngerti katakan amin. Firman-Mu ini ya Tuhan membersihkan hidupku. Ya kan? Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Hari ini saudaraku, saya percaya inilah hari pemulihan buat kita. Terbuka, akui di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apa aku mengasihi Engkau? Apa aku mengasihi Engkau? Aku masih tahu gak terima kasih? Aku masih tahu gak bersyukur? Aku tahu ini, aku bisa mengasihi-Mu. Dan aku mau hidup untuk kerajaan-Mu. Dengan kuasa-Mu, aku diselamatkan. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah diberkati. Aku ingin jadi berkat. Aku ingin memulihkan banyak orang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita akan bangkit beri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, aku sadar selama ini aku sibuk mempercantik tampilan yang di luar, tapi membiarkan ya Tuhan akar hati dari aku biarkan hatiku rusak. Sumber dari hidupku itu tetap rusak. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, mari kita doa. Aku serahkan ya Tuhan mata air kehidupan kepadamu. Lemparkanlah garam, kuasa firman-Mu ke dalam hatiku ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh ya Tuhan. Aku akan sembuh ya Tuhan. Roh Kudus, bukakan apa menjadi akar penyebab dari semua masalah ini. Mari saudara berdoa, ambil waktu berdoa. Kenapa kok marah terus? Coba saudara minta Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Kenapa kering, susah terus? Oh ya laba. Kenapa kita menjadi orang yang begitu keras? Mari akui di hadapan Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mungkin ada rasa luka, rasa sakit di masa lalu yang kau belum minta Tuhan sembuhkan itu. Mungkin ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan. Kau mengalami penolakan dalam hidup masa lalu. Kau ada trauma yang belum sembuh. Mari datang pada Yesus saudara. Oh ya laba. Tuhan, aku percaya ya Tuhan. Kalau sumber mata air ini Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan, maka tubuh kami akan sehat. Kami akan mengalami kesembuhan dari sakit penyakit kami.
Kami akan sembuh dalam hubungan kami Tuhan dengan sesama. Kami akan mengalami kesembuhan untuk keuangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu selalu Tuhan. Kami butuh, kami mau jadi penyembah yang benar. Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makasih, kami butuh roh-Mu, kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Makasih, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini akan pulihkan setiap kami. Tuhan sembuhkan setiap kami. Tuhan ubah setiap kami dan Kau pakai kami Tuhan. Percayakan kami dengan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Mari saudara kita angkat roti di tangan kita tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Kita angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atas kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya ada berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.